Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan startup gagal. Faktor-faktor ini dikumpulkan dari berbagai sumber survei yang dilakukan oleh beberapa institusi seperti CB Insights, Top 20 Reasons Why Startups Fail, Startup Genome, Premature Scaling, Harvard Business School, Why Startups Fail. Hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya permintaan pasar. Menurut survei yang dilakukan oleh CB Insights, kurangnya permintaan pasar adalah penyebab utama kegagalan startup, dengan 42% dari responden menyebutkan hal ini sebagai faktor utama. Artinya, produk atau layanan yang ditawarkan oleh startup tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan potensial. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat kurangnya permintaan pasar, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: lakukan riset pasar yang memadai untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen yang potensial. Berinteraksi langsung dengan konsumen untuk mendapatkan masukan dan umpan balik mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Gunakan alat-alat analitik seperti Google Analytics untuk memantau tingkat pengunjung situs web atau aplikasi, dan memperoleh data yang berguna untuk menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan. Jangan meluncurkan produk atau layanan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan pasar potensial dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, 2. Kekurangan dana. Kekurangan modal menjadi faktor penyebab utama kegagalan startup di banyak negara. Ini terutama terjadi pada startup yang belum memiliki produk yang diuji pasar. Menurut CB Insights, 29% startup yang gagal mengalami kekurangan modal sebagai faktor utama. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat kekurangan modal, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: lakukan perencanaan keuangan yang cermat dan realistis untuk mengidentifikasi sumber dana yang diperlukan. Cari investor atau mitra strategis yang berminat untuk berinvestasi pada bisnis Anda. Manfaatkan sumber daya yang ada, seperti program akselerator atau inkubator bisnis, untuk memperoleh dana tambahan. Pertimbangkan untuk mengajukan pinjaman atau mencari pendanaan melalui crowdfunding. Berikutnya 3. Tim yang tidak tepat. Sebuah studi oleh Harvard Business School menemukan bahwa sekitar 23% dari startup yang gagal disebabkan oleh konflik dalam manajemen tim. Masalah ini dapat meliputi perbedaan visi, kurangnya keterampilan yang tepat, atau kegagalan dalam membangun budaya yang solid dan konsisten. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat tim yang tidak tepat, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: buat rencana bisnis yang jelas dan terstruktur untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan tim dan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Lakukan proses rekrutmen dengan hati-hati dan teliti. Pastikan tim terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan bisnis Anda. Buat budaya kerja yang sehat dan positif untuk memotivasi anggota tim dan mendorong kerja sama yang efektif. Berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara teratur agar tim terus meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya, 4. Persaingan yang ketat. Dengan munculnya pesaing baru yang lebih baik dapat mengancam keberhasilan startup. Menurut CB Insights, 19% dari startup yang gagal menghadapi persaingan yang sulit di pasar. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat persaingan yang ketat, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: lakukan analisis persaingan yang mendalam dan identifikasi kelebihan dan kelemahan pesaing. Carilah niche pasar yang belum terjangkau oleh pesaing dan fokus pada keunikan produk atau layanan Anda. Buat strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk atau layanan Anda ke pasar. Tingkatkan kualitas bisnis Anda dan buat pengalaman pembeli sehingga memenangkan hati konsumen. Poin kelima, kesalahan dalam penawaran produk. Kesalahan dalam menentukan penawaran produk dapat menjadi penyebab kegagalan startup. Ini dapat meliputi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau ketidaktepatan dalam memilih pasar sasaran. Menurut CB Insights,
17% dari startup yang gagal mengalami kesalahan dalam penawaran produk sebagai faktor utama. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat kesalahan dalam penawaran produk, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: lakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan customer. Lakukan pengujian produk secara menyeluruh sebelum meluncurkannya ke pasar. Berikan nilai tambah pada produk atau layanan Anda dengan menawarkan fitur yang unik atau solusi baru bagi konsumen. Gunakan feedback dan kritik dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas dan penawaran produk. Buat strategi pemasaran yang efektif dan jelas untuk mempromosikan kelebihan produk atau layanan Anda. Yang keenam, pertumbuhan yang terlalu cepat. Pertumbuhan yang terlalu cepat dapat menyebabkan masalah bagi startup, termasuk masalah dalam manajemen kas dan pengelolaan sumber daya manusia. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh startup Genome, 14% dari startup yang gagal mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat sebagai faktor utama. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat pertumbuhan yang terlalu cepat, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: buat rencana bisnis yang realistis dan jelas dengan mengidentifikasi target pertumbuhan yang realistis dan layak. Lakukan pengukuran dan pengawasan kinerja secara teratur untuk memantau kemajuan dan memastikan bahwa pertumbuhan tidak terlalu cepat. Pastikan sistem dan infrastruktur bisnis dapat menangani pertumbuhan yang cepat. Terakhir, poin ketujuh, kurangnya fokus pada pelanggan. Startup yang terlalu fokus pada produk atau teknologi, dan kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan potensial, dapat mengalami kesulitan dalam membangun basis pelanggan yang kuat dan berkelanjutan. Menurut CB Insight, 14% dari startup yang gagal mengalami kurangnya fokus pada pelanggan sebagai faktor utama. Bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegah kegagalan startup akibat kurangnya fokus pada pelanggan, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: lakukan riset pasar yang memadai untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikan perhatian dan respon yang cepat pada permintaan dan masukan pelanggan. Berikan layanan pelanggan yang baik dan memberikan pengalaman pengguna yang positif untuk memenangkan hati konsumen. Buat strategi pemasaran yang efektif dan jelas untuk mempromosikan produk atau layanan Anda secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan konsumen. Dengan memperhatikan faktor-faktor kegagalan startup, maka para pengusaha startup dapat lebih menyadari dan melakukan antisipasi yang diperlukan untuk menghindari kesalahan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan selalu ingat untuk melakukan evaluasi diri secara teratur dan berusaha untuk terus meningkatkan bisnis. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.